Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yahdihillahu fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Baik, yang terhormat Ketua Komunitas Ma'rifatun Akademi, Gus Faris Andi Bastian beserta jajaran kepengurusannya. Yang kami hormati narasumber kita pada malam hari ini, Ustadz Musaki Hawashi At-Tijani, dan yang kami muliakan kori kita pada hari ini, Ustadz Ion, serta jajaran para media partner yang kami kagumi dan yang sangat kami banggakan seluruh teman-teman yang hadir pada kesempatan malam hari ini. Puji syukur, Alhamdulillah, marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena atas limpahan rahmat serta hidayahnya pada hari ini, Senin 11 November 2024, kita semua dapat hadir bersama secara virtual dalam kajian umum yang bertema Pulang dalam keadaan ridho dengan cinta yang suci. Salawat berserta salam semoga tetap terlimpah curahkan kepada junjungan alam tauladan umat manusia, rahmat bagi seluruh alam, Baginda Nabi Agung Muhammad SAW yang telah membawa kita dari zaman kegelapan menuju zaman yang terang benderang. Hadirin teman-teman semua yang kami hormati, dengan sangat antusias pada kesempatan kali ini, saya Diana Malia yang tentunya akan memandu acara yang sangat luar biasa ini hingga sampai selesai nantinya. Dan perkenankanlah saya selaku pembawa acara untuk membacakan susunan acara pada malam hari ini. Acara yang pertama, pembukaan, dilanjut dengan acara yang kedua, pembacaan ayat suci Al-Quran. Welcoming speech menempati acara yang ketiga, berlanjut ke acara keempat adalah acara inti yang akan disampaikan oleh narasumber kita. Selanjutnya ada acara sesi closing statement yang dibawakan oleh pemateri kita. Kemudian acara selanjutnya adalah doa yang dipimpin oleh pemateri kita dan acara yang terakhir adalah penutup. Hadirin yang berbahagia, kita sebagai insan yang beriman dan bertakwa, dan dengan harapan semoga acara pada hari ini diberikan kelancaran oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, marilah kita buka bersama-sama dengan membaca Al-Basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Dan untuk mengawali kajian kita hari ini, langsung saja marilah kita hayati bersama-sama lantunan ayat suci Al-Quran yang akan dilantunkan oleh Ustadz Ion, dan kepada beliau kami persilahkan. Silahkan Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan
سيدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا صدق الله العظيم. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, tabarakallah, lantunan ayat suci Al-Quran yang sangat merdu dan luar biasa. Dan untuk Ustadz Ion, terima kasih atas lantunannya. Baik teman-teman, berlanjut ke acara yang ketiga. Marilah kita dengarkan bersama welcome speech yang akan dibawakan oleh Kak Muhammad Dharma Setia di LCMA, CEO founder Marifatun Academy, sekaligus sebagai Dewan Pengawas Syariah di Bank Syariah Bengkulu, dan kepalanya kami persilahkan. Silahkan Kak. Baik, terima kasih kepada Ustazah Dian Amalia ya, beserta rekan-rekan yang dengan sangat luar biasa. Ustadz Ion barusan mengaji, Masya Allah suara beliau ini selalu, kalau suara itu bukan menyala ya, apa ya, kalau menyala itu jiwa, kalau suara itu melengking, merdu, melengking merdu, Masya Allah. Terima kasih kepada Ustadz Ion, Ustazah Dian, serta rekan-rekan, ada Sarifah, ada Kak Diah juga di sini, selaku dari admin kita, admin Dewan Eksekutif dari komunitas Ma'rifatun Academy. Komunitas Ma'rifatun Academy, ya kan, yang merupakan pusat studi keilmuan dan pemikiran Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, Sayyidina Muhammad ibni Abdillah, wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad al-Fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Amma ba'd. Selamat malam teman-teman semuanya yang di Indonesia Barat, yang di Indonesia Tengah, yang di Indonesia Timur. Apa kabar semuanya? Semoga senantiasa dalam keadaan sehat walafiat dan senantiasa ya, di dalam naungan atau lindungan Allah Subhanahu wa taala. Teman-teman semuanya, sobat kajian, ya, sobat MA, sobat Ma'rifatuna Academy. Saya selaku co-founder sekaligus wakil pimpinan, ya, pimpinan kita Gus Faris beserta rekan-rekan. Pada malam hari ini kita bertemu kembali, ya, sebagaimana kajian sebelum-sebelumnya. Tak lain adalah hanya untuk sebetulnya belajar, gitu ya. Jadi siapapun yang pembicaranya, selama dia punya kapabilitas pada bidang, ya kan, dan layak untuk mengajar, serta nasihat-nasihatnya itu menyentuh hati kita semua, ya, maka sangat rugi jika kita lewatkan, apalagi jika kita tinggalkan. Ya. Maka prinsip Ma'rifatun Academy, teman-teman, kita selalu berusaha menghadirkan pemateri yang nggak kaleng-kaleng, gitu, nggak yang KW, gitu, yang ori, Masya Allah. Dari kalangan akademisi, dari kalangan kiai, dari kalangan santri Gus, Masya Allah. Gus Muzaki salah satunya, sangat luar biasa pada malam hari ini. Ahlan wa sahlan Gus Muzaki, marhaban bikum, ya. Natasyarrafu bihudurikum wa bima'rifatikum hatta al-yaum. Sampai hari ini kami sangat merasa terhormat, ya kan? Gus bisa, jenengan bisa hadir, ya, ketika Ma'rifatun Academy memanggil. Nah, ini sangat luar biasa. Artinya Gus Muzaki ini dakwah nggak hanya di online, ya, tapi juga di offline, ya, mengajar santri dan lain-lain seperti itu.
kami segenap dari Dewan Eksekutif Marifatun Academy mengucapkan terima kasih Gus Muzaki sekali lagi, ya kan? Dan kepada teman-teman kita berpesan, ya kan, semangat terus untuk mengikuti kajian. Karena gini, hijrah itu kan intinya kita berjalan. Artinya, ketika kita mendeklarasikan, ketika kita dengan tegas mengaku bahwa kita sedang hijrah, ya, maka kita harus berjalan terus dengan penuh perjuangan menempuh jalan yang telah Allah tunjukkan. Pertanyaannya adalah, dengan apa kita berjalan? Dengan bekal apa? Kalau bukan dengan ilmu. Nah, maka esensi atau inti dari setiap kajian yang diselenggarakan oleh kita, ya, khususnya, umumnya pada komunitas lain adalah pembelajaran. Nah, maka jangan kita masuk kajian itu nggak enak nih sama foundernya, nggak enak nih sama adminnya, nggak enak nih sama media partnernya. Jangan kayak gitu. Tapi niatkan, ilmu itu harus diburu. Apalagi ya kita hadirkan pemateri yang sangat luar biasa, Masya Allah. Maka sangat disayangkan jika dilewatkan. Oke? Nah, saya mungkin sedikit ini charging semangat kita semua ya. Karena di antara nikmat yang sangat luar biasa adalah nikmat manisnya beribadah kepada Allah. Ya. Dan ada nikmat lainnya, yaitu apa? Nikmat semangat kita dalam belajar. Maka ketika semangat itu turun, itu merupakan bencana awal bagi kita. Ya. Agar kita buta dengan dunia ini. Nah, maka agar kita hidup tenang, terang, proses hijrah kita adalah dengan terus belajar, mengkaji setiap bidang keilmuan Islam, datang ke majelis-majelis ilmu. Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Itu pesan saya. Ya, sebagaimana dalam hadis disampaikan itu kan, ya, kalau kita intinya kalau kita terus ya, bersikeras dan berusaha untuk menuntut ilmu, ya, menghadiri majelis-majelis ilmu baik offline ataupun online, maka dengan jalan ini ya kan Allah akan mudahkan bagi kita jalan menuju surga dengan meraih ridha Allah. Mari bersama kita mencintai Allah, mari bersama kita kenal Allah, mari bersama kita berbondong-bondong meraih ridha Allah, hijrah dengan penuh spirit, hijrah dengan banyak pembelajaran, ya, dengan guru-guru kita semua, salah satunya adalah Gus Muzaki. Demikian mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan pada sambutan singkat pada malam hari ini. Sekali lagi, terima kasih Gus Muzaki, rekan-rekan admin Marifatun Academy, beserta media partner dari SMAI, ya kan, dan juga teman-teman semuanya yang hadir. Ya, yuk kita ajak kembali teman-teman semuanya, ya, rekan-rekannya misal yang sudah jarang ikut kajian kita ajak kembali karena hijrah itu butuh perjuangan. Musuh hijrah kita siapa? Adalah kemalasan yang melanda diri kita sendiri. Siapin pulpennya, siapin bukunya, ya, kalau ada laptop diketik, ya kan? Karena setiap yang disampaikan oleh guru kita, disitulah letak keberkahan. Ya. Kenapa? Kita menghormati guru kita dan kita menghormati ilmu yang disampaikan oleh guru kita. Saya Muhammad Dharma Setiadi, selaku co-founder dari Marifatun Academy, mewakili Gus Faris dan rekan-rekan, mengucapkan selamat menikmati daging-daging ilmu, ya, dan nasihat yang akan disampaikan oleh guru kita semua, Gus Muzaki. Demikian, ya. Allahu wa rasuluhu alam bisawab, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Ya, fokus, catat, jangan buka TikTok, jangan buka IG, fokus sama kajian. Oke, itulah adab dalam menuntut ilmu. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hormat, salam 24 jam, salam dakwah, salam literasi. Demikian, saya kembalikan ke moderator. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kak Dharma atas sambutannya, dan acara yang keempat merupakan acara inti kita, yaitu pemaparan materi oleh narasumber dalam kajian umum yang bertema Pulang dalam Keadaan Ridho dengan Cinta yang Suci. Dan pada sesi ini kita membagi ke dalam dua sesi. Sesi pertama pemaparan materi selama 45 menit. Dan sesi kedua merupakan sesi diskusi yang yakni tanya jawab selama 15 menit. Dan baik teman-teman, sudah hadir di hadapan kita semua narasumber kita yang sangat luar biasa. Tetapi sebelum menyampaikan materinya, izinkan saya untuk membacakan CV dari pemateri kita pada malam hari ini. Beliau bernama Ustadz Muzaki Hawashi At-Tijani. Tempat tanggal lahir beliau Bandung 10 April tahun 2000. Dan domisili saat ini di Pekanbaru. Beliau menempuh pendidikan SD
selanjutnya di SD Negeri Sindur 1, selanjutnya Ponpes Tahfiz Miftahul Khair, Ponpes Fikih wa Tafsir Al-Halim At-Tijaniyah, Ponpes Balago wal Mantik Filsafat Islam Al-I'anah. Aktivitas online beliau yaitu sebagai pemateri kajian, Bahsul Masail di TikTok. Aktivitas offline beliau mengajar di pondok pesantren, pemateri kajian dan berkebun. Sosial media beliau Instagram Musaki Hawashi 77, TikTok Musaki Hawashi 77. Motivasi hidup, sekeras apapun tujuanmu, setinggi apapun harapan dan cita-citamu, tidak akan pernah bisa merobek tirai-tirai takdirnya Allah. Masya Allah teman-teman, keren sekali ya pemateri kita pada malam hari ini. Dan baik kalau gitu langsung saja kita persilahkan kepada Ustadz Musaki dalam waktu 45 menit untuk menyampaikan materinya. Kepada beliau kami persilahkan. Silahkan Ustadz. Ya, Assalamualaikum waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi sebelum saya mulai kajian ini, izinkan saya menarik napas agak panjang dulu ya. Karena ternyata barusan tadi saya kan sempat masuk di awal. Nah, ketika masuk tiba-tiba nge-lag gitu. Tiba-tiba nge-lag. Ternyata kuota saya habis gitu. Kuota saya habis. Saya langsung kaget di situ. Kenapa ya? Otomatis kalau kuota saya habis nggak bakal jadi ini. Nggak akan jadi gitu. Akhirnya saya bingung nih mau keluar hujan, terus kemudian kendaraan pun tidak ada, dalam keadaan konter pun jauh. Makanya barusan saya benar-benar kaget. Oh ini, saya udah masuk, udah mau mulai untuk kajian, tapi ternyata kuota saya habis. Saya biasa beli kuota bulanan dan ternyata memang sekarang sudah habis waktunya. Akhirnya saya berdoa kepada Allah, ya Allah, saya minta pertolongan gitu. Saya minta pertolongan, akhirnya ingatlah saya dengan kuota darurat atau pulsa SOS. Akhirnya saya coba dan ternyata ya alhamdulillah bisa gitu. Kayaknya tadi saya udah kaget dan di situ ternyata setelah bisa ya alhamdulillah sekarang saya bisa bergabung lagi. Nah, itu mungkin sedikit saya tentang ya pertolongan Allah ya, pertolongan Allah. Karena dari dulu saya kalau habis kuota nggak pernah kepikiran gitu, nggak pernah kepikiran pulsa SOS atau kuota darurat. Tapi ya karena barusan mungkin saya akan mengaji gitu dan saya pun meminta kepada Allah, akhirnya turunlah pertolongan Allah. Mudah-mudahan Allah SWT ridhoi pertemuan kita kali ini. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'd. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima ughliqa wal khatim lima sabaqa an-nasir bil haqq al-hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. فقال الله تعالى في القرآن الكريم وأصدق القائلين فقد قال بقول كريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لأبا ذر يا أبا ذر لا تغدو فتعلم آية من كتاب الله خير لك من أن تصلي 100 ركعة ولا أن تغدو فتعلم بابا من العلم عمل به أو لم يعمل به خير لك من أن تصلي ألف ركعة أما بعد. Ya alhamdulillah, terima kasih kepada para admin daripada komunitas Ma'rifatun Academy yang telah memberikan waktunya dan kesempatannya agar saya bisa sedikit menyampaikan materi pada pertemuan kali ini. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala masih karena cintanya Allah. Karena cintanya Allah, Allah Subhanahu wa taala masih memilih kita agar bagaimana kita disibukkan di dalam agama. Salah satunya ngaji. Jadi adanya ngaji ini ya bukan karena kehendak kita, tapi karena pilihan Allah. Orang-orang yang sekarang hadir mendengarkan kajian ini adalah pilihan Allah. Ribuan orang punya handphone, ribuan orang punya kuota,
tapi tidak Allah izinkan untuk hadir di kajian ini. Tapi kita diizinkan untuk hadir di kajian ini ya karena kita dipilih oleh Allah untuk kebaikan. Maka Syekh Imam Ibnu Athaillah katakan dalam kitab Hikam, tanda bahwa Allah mencintai seorang hamba itu, maka hambanya itu akan disibukkan dalam perkara agama. Jadi jika hari demi hari kita disibukkan dalam perkara agama, maka berarti kita dicintai oleh Allah. Tapi jika hari-hari kita sibuk dengan dunia, sibuk dengan makhluk, jauh daripada Allah, jauh daripada akhirat, itu tandanya kita tidak dicintai oleh Allah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Pada pertemuan kali ini Allah masih mencintai kita. Dan keutamaan, saya mengutip satu hadis, keutamaan tentang fadilah ta'lim, fadilah belajar. Rasulullah bersabda kepada Abu Dzar, wahai Abu Dzar, sesungguhnya kepergianmu dari rumah ke tempat ke majelis, ke tempat ngaji, pagi-pagi engkau berangkat, hadirnya engkau, duduknya engkau untuk mempelajari satu Al-Quran, itu lebih baik daripada salat 100 rakaat. Wala a'tadwa fata'allama baban minal ilmi umila bihi aw lam ya'mal bih khairul laka min an tusalliya arfa rakaatin. Sedangkan kepergiannya engkau, duduknya engkau, hadirnya engkau, menyimaknya engkau untuk mempelajari satu bab ilmu, baik sudah bisa mengamalkan atau belum mengamalkan, maka itu lebih baik bagimu daripada salat 1000 rakaat. Hadirin rahimahullah, duduknya kita di sini sekarang ini bersama ngaji kita ini, walaupun hanya lewat Google Meet, lewat HP, tapi duduknya kita karena yang kita bahas adalah ilmunya Allah, maka ini lebih bagus, lebih baik, bahkan dicatat dalam amal kebaikan kita, ini lebih bagus daripada sholat 1000 rakaat. Ada di sini yang pernah sholat 1000 rakaat? 100 rakaat? Jangankan sholat 100 rakaat, sholat tarawih saja yang 11 atau 23. Kadang kita nggak istiqomah selama 1 bulan bolong-bolong, cuma di awal aja. Di awal tarawih kesananya udah nggak ada lagi. Nah, jangankan yang 1000 rakaat, tapi duduknya kita kemuliaan, duduknya kita sesaat di sini, maka ini lebih baik, lebih bagus, lebih utama, lebih afdol daripada 1000 rakaat salat sunnah. Maka untuk mempersingkat waktu, saya ingin langsung masuk saja kepada materi ya. Kepada materi. Oh, sebelum materi yang tadi ya, dalam lafaz alhamdulillah, kita bersyukur dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Jadi hadirin, dalam lafaz alhamdu itu ada alif lam. Alhamdulillah kan ada alif lam. Nah, menurut ulama tajwid atau menurut studi ilmu tajwid, alif lam di situ ada dua, yaitu ada alif lam qamariyah dan ada alif lam syamsiyah. Yang masuk kepada lafaz alhamdu itu adalah alif lam qamariyah. Tapi menurut ilmu nahwu dan ilmu balaghah, bahwasanya alif lam itu terbagi menjadi 4. Yang pertama ada yang disebut dengan alif lam lil jinsi. Yang kedua ada yang disebut dengan alif lam lil istighraq. Yang ketiga ada yang disebut dengan alif lam lil ahdi. Yang keempat ada yang disebut dengan alif ziyadah atau alif lam mausul. Nah, maka dalam lafaz alhamdu di sini adalah alif lam lil jinsi lil istighraqil hakiki. Apa maksudnya? Istighraqil hakiki yaitu mencakup keseluruhan. Alif lam yang maknanya mencakup keseluruhan. Jadi maksud daripada pujian memuji kepada Allah, bahwasanya pujian itu seluruhnya milik Allah. Baik pujian Allah kepada makhluk sebagaimana dalam Al-Quran Allah memuji orang-orang beriman, ya makhluknya pun ciptaan Allah. Allah yang memuji, berarti pujian itu milik Allah, kembali kepada Allah. Atau pujiannya Allah kepada Allah seperti dalam Al-Quran, Allah memuji zatnya sendiri, yaitu kembali kepada Allah. Allah memuji dirinya sendiri atau zatnya sendiri. Atau pujiannya Allah kepada makhluk, atau pujiannya makhluk kepada Allah, kita memuji alhamdulillahirabbil alamin, ya jelas itu pujian milik Allah. Atau pujian makhluk kepada makhluk sekalipun, itu tetap milik Allah. Saya memuji kalian atau kalian memuji saya diciptakan oleh Allah, kalian diciptakan oleh Allah, digerakkan oleh Allah, maka pada hakikatnya pujian, segala jenis pujian itu hanyalah milik Allah. Alhamdulillahirabbil alamin. Maka langsung saja ke materi yang ingin saya sampaikan yang bertema maudhu atau tema, yaitu apa tadi? Pulang dengan keriduan dengan membawa cinta yang suci. Pulang dengan keriduan dengan membawa cinta yang
yang suci. Boleh ditulis ya judulnya. Karena nanti seluruh pokok pembahasannya tertujunya pada maudhu ini, pada materi ini. Pulang. Apa itu pulang? Ya. Pulang. Kita perlu paham. Hadirin semuanya. Kita perlu paham bahwasanya kita dihantar ke dunia ini adalah untuk pulang. Bukan untuk tinggal. Kita di dunia bukan untuk tinggal, tapi untuk pulang. Kita dulu dari alam ruh. Dari alam ruh kita dulu. 50.000 tahun sebelum bumi diciptakan, kita berada di alam ruh. Kemudian kita dihantarkan ke dunia. Nah, maka di dunia ini hanyalah sebagai tempat ujian. Hanyalah sebagai tempat lewat. Dan tujuan kita yang sebenarnya itu adalah pulang. Pulang ke mana? Itu pulang menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini perlu kita bahas. Bukan kita membahas masalah pulang ini nanti aja lah. Kalau udah umur 40 tahun, 50 tahun udah sakit-sakit baru kita bahas masalah ini. Enggak. Kenapa? Idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Ketika sudah datang ketentuan Allah, ketetapan Allah berupa ajal kematian, itu akan datang kapan saja, di mana saja, kepada siapa saja. Tanpa terkecuali. Tanpa terkecuali. Bahkan ulama katakan dalam sehari malaikat Ijrail itu punya tangan, punya anak buah. Nah, anak buah malaikat Ijrail ini melihat kita ini dalam sehari 60 kali. Ngontrol kita, udah waktunya belum? Waktunya belum? Waktunya belum? Udah waktunya cabut, belum waktunya tidak. Dalam sehari 60 kali, bayangkan. Berarti selama 2,5 jam kita ini dikontrol oleh malaikat Ijrail. Apakah sudah waktunya atau belum? Hadirin rahimahumullah. Untuk kita agar bagaimana kita bisa sampai pada kesimpulan, natijah, konklusi, atau yang kita bisa mendapatkan, agar bagaimana kita bisa pulang dengan ridho dan dalam keadaan membawa cinta yang suci, maka di sini ada 3 ritme atau 3 poin atau 3 alur yang harus kita lewati. Ada 3 gunung yang harus kita lewati. Ada 3 benua yang harus kita jelajahi. Ada 3 ritme yang harus kita lewati. Yang pertama, agar bagaimana kita bisa pulang dalam keadaan ridho dengan cinta yang suci. Yang pertama itu dengan bagaimana mungkin cinta yang suci bisa hadir kalau hatinya najis. Maka yang pertama adalah dengan kesucian hati. Agar kita bisa pulang kepada Allah dengan keadaan membawa cinta yang suci, ya hatinya harus suci dulu. Gitu. Kenapa? Karena mahalul hub fil qalb. Karena tempat daripada cinta itu adalah di dalam hati. Tapi hati itu sebenarnya nggak ada hati itu. Jika dibelah dada kita dibelah, nggak ada hati itu. Yang ada cuma jantung, limpa, ginjal, paru-paru, usus. Hati itu nggak ada. Kolom. Kenapa? Karena hati itu adalah dimensi abstrak yang berada di dalam jiwa manusia. Dimensi abstrak yang berada di dalam jiwa manusia yang menanggung seluruh perasaan-perasaan, menyimpan seluruh perasaan di situ. Itu hati. Nah, jadi agar bagaimana kita bisa pulang menghadap kepada Allah dalam keadaan cinta yang suci, dalam keadaan ridho, maka kita perlu membersihkan hati. Maka Allah firmankan dalam Al-Quran, qad aflaha man tazakka. Sungguh bahagialah orang-orang yang telah mensucikan dirinya. Hadirin rahimahullah, bayangkan saya atau kita meminjam piring dari tetangga kita dalam keadaan bersih. Kemudian kita pakai piring ini. Pakai makan dan lain sebagainya. Kita kembalikan ke tetangga kita dalam keadaan kotor. Bagaimana tanggapan, perasaan, dan sikap tetangga kita? Minimal marah. Maksimalnya piring itu dibanting. Apa-apaan ini? Katanya minjam, tapi dikembalikan dalam keadaan kotor. Begitupun dengan kita, hadirin. Begitupun dengan kita. Kita dulu dari alam ruh. Dalam keadaan suci. Tidak ada sedikit pun dalam hati kita itu najis dan kotoran ketika kita berada di alam ruh. Kemudian kita dihantarkan ke dunia. Di dunia berinteraksi dengan makhluk, maka disitulah tercipta kotoran-kotoran, tercipta najis-najis, dan lain sebagainya. Nah, tugas kita kembali pulang kepada zat yang menciptakan kita, maka kita harus kembali pulang dalam keadaan bersih seperti semula.
Seperti piring tadi, jikalau seandainya kita tidak bersih dalam keadaan seperti semula, ya otomatis paling minimalnya dimarahin, maksimalnya dibanting. Maksimalnya dibanting. Paling minimalnya masuk neraka, maksimalnya dibenci oleh Allah. Tidak akan dipandang oleh Allah. Kenapa? Karena an-nasu kulluhum halikun illa man atallaha biqalbin salim. Manusia itu seluruhnya celaka. Siapa aja. Mau orang miskin, mau orang kaya, mau pejabat, mau masyarakat, mau orang tinggi, mau orang pendek, orang putih, orang hitam, orang mancung, orang pesek, orang gendut, orang kecil, laki-laki, perempuan, ayah, ibu, siapa saja semuanya. Mereka semua dalam keadaan celaka. Illa man atahullahu biqalbin salim. Kecuali orang-orang yang datang, pergi, pulang menghadap Allah dalam keadaan suci. Apa yang sucinya? Yaitu hati kita. Nah, maka tugas kita di dunia ini, karena dunia darul iftan wal imtihan, dunia adalah tempat ujian, maka tugas kita ini adalah menjaga hati kita. Sehingga Al-Imam Al-Jarnuji katakan di dalam kitabnya Alimul Muta'alim, yang paling sulit itu adalah menjaga hati, menjaga batin, amalan-amalan batin. Kenapa? Karena jika amalan zahir, sholat ada waktunya, sehari cuma 5 kali yang wajib. Cuma 5 kali, itu pun cuma 5 menit, 5 menit. Puasa yang wajib cuma Ramadan saja, 1 bulan. Zakat yang wajib cuma zakat fitri saja. Haji yang wajib cuma setahun sekali, atau seumur hidup sekali. Itu amalan zahir. Tapi yang paling sulit adalah menjaga amalan batin, menjaga hati kita, bagaimana hati kita ini tetap suci. Itu yang paling sulit. Kenapa? Karena 24 jam kita menjaganya. Kayaknya sangat sulit. Karena apa? Karena 24 jam. Nah, maka tugas kita hadirin di dunia ini, kita selama hidup ini adalah menjaga hati kita, mensucikan hati kita, memurnikan hati kita, agar hati kita ini tidak ada kotoran, tidak ada najis sedikit. Jadi sebenarnya hati kita ini sakit. Maka di dalam kitab Ihya Ulumuddin, di dalam kitab Mukasyafatul Qulub, di dalam kitab Sirajul Talibin, di dalam kitab Bidayatul Hidayah, di dalam kitab Kifayatul Atqiyah, di dalam kitab Hilyatul Awliya, di dalam kitab Syara' Al-Hikam, di dalam kitab Minhajus Shaghir, di dalam kitab Majmu' Sufi, itu dikatakan yajibu ala kulli mukallafin ayya'rifa amrada batinihi. Wajib bagi seluruh mukallaf. Siapa mukallaf? Orang berakal, balik, berakal, mampu berpikir. Itu mukallaf. Kita semua di sini mukallaf. Maka wajib bagi seluruh mukallaf untuk mengetahui penyakit hatinya. Wajib penyakit hatinya. Kenapa? Karena kita di sini semua pasti punya hati, pasti punya kan? Karena kita bukan zombie, ya. Kita bukan pohon pisang, maka kita semua punya hati. Nah, maka kata para ulama, wajib kita semua ini membersihkan hati, mengetahui penyakit-penyakit hati. Saya di sini yang mondok bertahun-tahun, bahkan sekarang saya mengajar bertahun-tahun, bukan saya sudah suci, enggak. Bukan hati saya sudah terlepas dari najis, tidak. Tapi setidaknya saya itu peka, atau saya itu sadar kalau hati saya itu berpenyakit. Nah, maka saya di sini ingin mengajak kepada hadirin semua, ikhwan wa akhwat, muslimin muslimat, agar kita ini sadar bahwa hati kita ini najis, hati kita ini sakit, hati kita ini kotor. Sehingga kalau kesadaran itu sudah tumbuh, hati kita ini kotor, otomatis kita tahu nih kita sakit, ya otomatis kita datang minimal ke apotek, maksimalnya ke dokter. Kita datang ke dokter, dok, saya ini sakit apa ya? Setiap mau tidur punggung sakit, kemudian mata perih, bla 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 dan sebagainya. Ini diagnosanya apa ya? Kita tanyakan kepada ahlinya, kepada dokter. Ketika kita sakit, maka insya Allah kalau kita konsultasi kepada dokter yang ahli, maka penyakit kita akan sembuh. Itu penyakit yang apa? Itu penyakit zahir. Berbeda dengan penyakit batin. Nah, maka untuk penyakit batin ini kita harus datang kepada sama dokter yang paham. Siapa? Yaitu para ulama. Dokter yang paham itu adalah para ulama. Nah itu, wajib bagi kita mengetahui penyakit hati kita.
Terkadang ya yang sulit itu hati kita berpenyakit, tapi kita tidak merasa berpenyakit. Bahkan kita tidak tahu kalau hati kita ini berpenyakit. Kita ini sakit, nggak dirasa, saya nggak sakit, makanya dia nggak akan pernah mau berubah. Nah begitu pun hati kita. Karena hadirin, hati, jikalau seandainya tidak dipakai untuk beribadah, untuk kajian seperti ini, minimalnya hati ini sakit. Maksimalnya hati ini mati. Tanda daripada hati seseorang itu sudah mati, maka dia malas untuk beribadah. Dia tidak mau untuk beribadah. Ada kajian, nggak mau. Di share linknya di grup Ma'rifatul Academy. Aduh, malas nih ya. Mending scroll TikTok aja, mending Instagraman aja, mending jalan-jalan aja. Itu tanda hati sudah mati. Ketika ada panggilan-panggilan dakwah, panggilan-panggilan kajian, hati kita tidak respect, tidak bergetar sedikit pun, itu tanda hati kita sudah mati. Makanya kalau ada kajian-kajian, kita paksakan untuk ikut. Untuk apa? Untuk mengobati hati kita. Ulama katakan 3 hari hati ini tidak menerima nasihat agama. 3 hari tidak menerima nasihat, maka hati ini akan menjadi mati. Izin dulu sebentar ya. Izin dulu. Afwan ya. Gangguan sedikit. Nah, itu yang pertama. Yang pertama itu adalah kesucian hati. Maka wajib bagi kita untuk mengetahui penyakit hati kita, wajib. Dan kita tidak akan tahu penyakit hati kita kecuali kita datang ke dokter, yaitu kepada para ulama, kepada para ustadz. Kita tanyakan apa saja penyakit hati itu. Maka kita terus mengkaji, kita tanyakan apa saja penyakit hati itu, ada apa saja. Nah, saya sekarang sedang mengidam penyakit apa, diagnosanya seperti apa, resepnya seperti apa, obatnya seperti apa. Kalau kita bisa seperti itu, maka lama-kelamaan penyakit itu akan sembuh. Liyastati'a ilajuha li'annahu idza kana fi qalbi baqiyatun minal marid fala yakunu ghadiran ala mulaqatillahi biqalbin salim. Untuk apa kita mengetahui hati kita ini sakit? Ya agar kita bisa mengobatinya. Kita terluka di sini harus tahu kalau ini terluka. Agar apa? Agar kita bisa mengobatinya. Karena kalau kita sakit tapi tidak merasa sakit, tidak dirasakan gitu, kita tidak akan pernah mengobatinya. Kita harus tahu kalau kita sakit itu agar apa? Agar kita bisa mengobatinya. Terus kenapa? Fala yakunu qadiran ala mulaqatillah biqalbin salim. Karena orang-orang yang di dalam hatinya masih banyak penyakit-penyakit hati, dia tidak akan pernah bisa sampai kepada Allah, pulang kepada Allah, menghadap Allah dalam keadaan hatinya suci. Kita perlu membersihkan dari sekarang, bukan nanti, enggak, dari sekarang. Kita harus belajar membersihkan. Agar apa? Ya, agar kita kembali kepada Allah dalam keadaan hati kita suci. An-nuru la yadkhulu fi qalbi ma dama fi syai'in mimma yakrahu Allah min amradil qalb. Karena cahaya ilahi, cahaya hidayah, cahaya Islam, pandangan Allah tidak akan pernah bisa masuk ke dalam hati kita selama di hati kita masih banyak penyakit-penyakit. Selama masih banyak penyakit di dalam hati kita, kita tidak akan pernah bisa mencintai Allah. Hidayah tidak akan pernah bisa masuk ke dalam hati kita. Ilmu tidak akan pernah bisa masuk ke dalam hati kita selama di dalam hati kita masih ada penyakit. Maka tugas kita ini membersihkan penyakit ini. Kita keluarkan. Wa hiya minadzunubil kabirah, dan penyakit hati termasuk dosa-dosa besar. Penyakit hati itu termasuk dosa-dosa besar. Mislu sifatil kibar, seperti contohnya takabur, sombong. Kita sombong itu merasa lebih tinggi daripada orang lain. Bahkan ada hadis, la yadkhulul jannah man kana fi qalbihi darratun minal kibr. Tidak akan masuk surga seseorang yang ada di dalam hatinya masih ada sifat takabur, masih ada sifat sombong, merasa tinggi lebih daripada orang lain, merasa lebih mulia daripada orang lain. Nah, inilah tugasnya kita mensucikan hati, membersihkan hati agar sifat takabur ini hilang. Karena ya muhlikat, benar-benar sangat merusak. Jangankan kita untuk bertemu dengan Allah dalam keadaan suci, untuk masuk surga saja tidak akan. La yadkhulul jannah, tidak akan masuk surga. Misal sifatil kibar. Maka Al-Imam Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddin menyebutkan bahwasanya takabur itu ada 7. Salah satunya yang paling banyak takabur dengan harta, takabur dengan keturunan, takabur dengan ilmu. Ilmu saya banyak, saya S1, S2, S3, saya kiai, saya abuya, saya gus. Di hadapan orang awam saya lebih tinggi daripada mereka, saya harus dimuliakan. La yadkhulul jannah, tidak akan masuk surga.
Bukan tidak boleh punya ilmu, tuntut ilmu setinggi mungkin. Yang tidak boleh adalah merasa paling berilmu. Bahkan takabur dengan keilmuan. Dengan harta, oh saya orang kaya, orang miskin, Allah saya injak-injak aja. Dia dibayar 50.000 pun mau dia nurut sama saya. Takabur dengan harta. Takabur dengan apa? Dengan keturunan. Oh saya keturunan raja, marga saya nih, marga saya Daulay, marga saya Siregar, marga saya ini, takabur dengan keturunan. Oh saya keturunan wali anu, saya keturunan wali anu, saya keturunan ulama anu, keturunan ulama. Takabur tidak. Itu termasuk takabur. Maka kita harus hilangkan sifat-sifat itu. Kita merasa lebih cantik dari orang lain, kita merasa lebih ganteng dari orang lain, itu takabur. Kita harus belajar mengikis sekarang sedikit demi sedikit. Saya bukan orang yang udah nggak takabur, jujur di dalam hati saya ini masih ada takabur. Tapi saya setidaknya saya ini sadar kalau saya ini takabur, kalau saya ini sakit gitu. Sehingga ketika saya sadar, saya terus berusaha untuk mengobatinya. Terkadang ya kita merasa lebih dari orang lain, kita merasa lebih tinggi dari orang lain, kita merasa lebih baik dari orang lain, kita merasa lebih mulia dari orang lain, kita merasa lebih berilmu dari orang lain. Takabur. Wal hasad wal hikdi wal khiyana, seperti sifat hasad, iri, dengki, kebencian di dalam hati. Ini harus dibersihkan tuh. Sehingga Al-Imam Maulana Jalaluddin Ar-Rumi katakan, berwudulah engkau dengan cinta sebelum kau berwudu dengan air. Karena salat tidak diperkenankan bagi orang-orang yang di dalam hatinya terdapat kebencian. Bagaimana mungkin kita bisa mencintai Allah, sedangkan kepada makhluknya saja kita masih membenci. Kepada yang nampak saja kita masih membenci, apalagi kepada yang tidak nampak. Syarat agar bagaimana kita bisa mencintai Allah, maka kita tidak boleh membenci makhluknya Allah. Kita hilangkan kebencian dari dalam hati kita. Kebencian kepada orang yang lebih kaya, kebencian kepada orang yang lebih sukses, kebencian kepada orang yang lebih pintar, kebencian kepada orang-orang yang menyakiti kita lepaskan semuanya. Kita lepaskan semuanya. Ya Allah, saya ingin pergi, saya ingin pulang menghadap kepadamu. Dalam keadaan hati saya suci. Maka tolong jaga hati saya, ya Allah. Tolong jaga hati saya. Bersihkanlah hati ini dari kebencian. Sebagaimana Rasulullah SAW. Lihat, dalam histori biografi sejarah Rasulullah. Dalam kitab-kitab tarikh bagaimana Rasulullah diludahin. Diludahin. Ludahnya bukan ludah zaman sekarang. Ludahnya zaman dulu. Zaman sekarang sudah ada Ciptaden, Pepsodent, odol, dan lain sebagainya, sikat gigi. Bayangkan zaman dulu belum ada odol. Sikat gigi ya menggunakan siwak zaman dulu. Itu pun yang sikat gigi yang enggak. Terus orang kita makan ya, kalau kita makan roti, nasi, lain sebagainya, makannya itu ya makannya itu kambing. Otomatis air liurnya ini lebih amis, lebih bau. Bayangkan air liur ini yang zaman dulu diludahkan kepada wajah yang paling mulia, wajahnya Rasulullah, tidak ada sedikit pun kemarahan kemarahan di hati Rasulullah. Kenapa? Ya karena Rasulullah hatinya sudah bersih. Akhirnya tidak ada kebencian, tidak ada marah. Kalau kita kan ya, disinggung sedikit marah, singgung sedikit benci, nggak mau berteman lagi, putuskan silaturahmi. Itu kita. Kenapa? Karena saking kotornya kita, hati kita. Hadirin, saya selalu mewanti-wantikan, saya selalu mengulang-ulang. Kita jika ingin belajar bab kesucian hati, kita lihat anak kecil. Kita lihat anak kecil. Anak kecil mereka kalau berantem di sekolah, bubar pulang sekolah, mereka baikan lagi, di rumah udah berteman lagi. Berantem seketika itu, baikan, mereka ya biasa lagi gitu. Ciri apa? Ciri anak kecil itu hatinya masih suci. Tapi kita coba kita yang berantem, kita yang bermusuhan dengan teman kita, dengan rekan kerja, dengan rekan sekolah, dengan tetangga, dengan keluarga. Karena hanya satu masalah, dua masalah kita berantem, akhirnya kita putus silaturahmi, gak mau lagi berteman. Itu kenapa? Karena hati kita ini sudah kotor. Hati kita ini sudah sangat kotor. Anak kecil hatinya masih suci. Seketika itu berantem, seketika itu juga mereka mampu untuk memaafkan. Makanya amalan yang paling tinggi, yang paling bagus, bahkan mendekatkan, mengantarkan kita untuk menjadi kekasih Allah adalah memaafkan semua orang. Makanya sebelum tidur kita muhasabah dulu. Sebelum tidur kita muhasabah. Kita maafkan dulu semua orang.
Semua orang yang dendam kepada kita, yang menzolimi kita, memfitnah kita, melukai kita, kita maafkan dulu semuanya. Kita maafkan dulu semua. Untuk apa? Intinya untuk kita sendiri, untuk kepribadian kita sendiri. Maka saya ilustrasikan. Ada sebuah ular, seekor ular ya, seekor ular sedang masuk ke sebuah rak pergudangan perabotan. Ular ini dengan tidak sengaja melewati gergaji yang tajam sehingga badannya tersayat, badannya terluka gitu. Badannya terluka. Akhirnya karena si ular ini badannya terluka, akhirnya dia tatap gergaji itu. Dia sangka itu adalah musuh, dia nggak tahu kalau itu gergaji. Dia sangka itu adalah musuh. Akhirnya si gergaji ini dipatuk oleh ular ini karena dia marah, akhirnya dipatuk. Ketika dipatuk ya ini gergaji tajam, malah mulutnya yang terluka. Akhirnya dia terluka kembali. Setelah ular ini terluka, dipatuk, dia terluka karena masih marah, akhirnya gergaji ini dililit oleh ular ini. Badannya melilit gergaji ini. Kemudian semakin dililit, semakin ditekan, karena ya itu gergaji, benda mati, gergaji yang tajam, maka si ular ini semakin merasakan kesakitan. Begitupun dengan kita. Ketika kita membenci orang, iri kepada orang, dengki kepada orang, semakin kita dengki, semakin iri, semakin kita benci, maka semakin itu juga kita akan merasakan sakit. Hidup kita nggak akan tenang. Yang kita urusin terus orang lain. Bagaimana dia bisa celaka, bagaimana dia gagal, bagaimana dia bangkrut. Terus orang lain yang dipikirkan. Coba dari sekarang kita mulai maafkan semua orang. Kita maafkan semua orang yang menzalimi kita, memfitnah kita, berbuat jahat kepada kita, kita maafkan. Maka disitulah kita akan merasakan ketenangan. Maka ya saya belajar. Sama-sama kita belajar. Bahkan saya sering berkata kepada seluruh para santri, wahai santri-santri, senakal apapun kalian, saya tidak akan pernah menanamkan kebencian sedikit pun kepada kalian. Nah, kita belajar. Kita harus belajar bagaimana kita bisa memaafkan sebelum orang lain minta maaf. Kita harus bisa memaafkan sebelum orang lain minta maaf. Inilah tugas kita di dunia, membersihkan hati kita. Agar apa? Ya agar kita bisa kembali kepada Allah dalam keadaan hati kita suci, hati kita bersih gitu. Betapa bangganya, betapa senangnya ketika kita pulang kepada Allah dalam keadaan hati kita suci. Kita tersenyum lebar. Kita tersenyum sangat benar-benar bahagia. Tapi kalau pulang kepada Allah dalam keadaan hati kita kotor, Allah benci kepada kita, betapa sakitnya kita. Dan kesempatan untuk membersihkan hati itu adalah ketika di dunia ya sekarang, kehidupan sekarang. Nah itu. Ritme atau poin yang pertama, alur yang pertama, agar kita bisa pulang kepada Allah dengan keriduan, dengan membawa cinta yang suci. Ritme yang pertama yaitu kita mensucikan hati kita. Paling minimalnya kita sadar kalau kita itu sakit. Paling minimal. Kemudian yang kedua, karena waktu terbatas mungkin akan saya singkat-singkat saja ya. Yang kedua, kita harus menanamkan kecintaan kepada Allah dalam hati kita. Kita harus menanamkan kecintaan kepada Allah dalam hati kita. Hadirin rahimahullah. Allah itu sudah lebih dulu jauh mencintai kita sebelum kita mencintai Allah. Allah sudah jauh mencintai kita, lebih dulu mencintai kita sebelum kita mencintai Allah. Sebenarnya saya ingin mengungkapkan satu bahasa cintanya Allah, tapi saya tidak bisa mengungkapkannya sekarang. Tapi saya selalu ingin mengungkapkan bahasa cintanya Allah ini. Tapi ya, saya belum bisa mengungkapkannya sekarang, apalagi di publik seperti ini. Saya belum bisa. Insya Allah, kedepannya kalau kita sudah sering kajian-kajian tentang bab hati ini, tentang bab qalbu ini, insya Allah nanti mungkin kalau ada waktu, saya ungkapkan tentang bahasa cintanya Allah. Kenapa ya? Karena ini adalah bahasa yang sangat indah, gitu. Bahasa yang sangat besar. Masya Allah. Insya Allah ya ke depannya. Nah itu. Kita belajar tentang kecintaan kepada Allah. Agar kita bisa pulang kepada Allah dengan kecintaan. Maka orang-orang yang mencintai Allah itu tidak pernah takut pulang. Kenapa? Ya karena dia tahu dia pulang itu akan menemui orang yang dia cintainya. Maka Samahatul Imam Syekhuna Syekh Salahuddin Al-Hasani Maroko di dalam kitabnya Kunuzul Ilahiyah beliau menyatakan hari yang paling indah bagi para pecinta adalah hari kiamat atau hari kematian.
Kenapa? Karena dengan hari itulah dia bisa bertemu dengan orang yang dia cintai. Dengan orang yang cintai. Tapi kalau menurut si Abil Hasan As-Sadili, cinta itu adalah ketika engkau merindukan seseorang yang berada di balik tirai selama bertahun-tahun, kemudian tirai itu dibuka, engkau melihat orang yang kau cintai itu ribuan kali lebih indah daripada yang kau bayangkan. Itulah cinta. Itulah cinta. Makanya orang-orang yang mencintai Allah, dia tidak akan pernah takut pulang. Dia tidak akan takut mati, justru merindukan kematian. Tapi orang-orang yang di dalam hatinya tidak ada kecintaan kepada Allah, cinta kepada dunia, maka dia akan takut pulang. Nah, sekarang kita udah tahu penyakitnya nih. Maka kita diagnosa hati kita masing-masing. Takut nggak kita dengan kematian? Masih takut dengan kematian? Berarti kita masih belum mencintai Allah. Oh, saya sudah tidak takut dengan kematian. Berarti kita sudah mulai mencintai Allah. Ya, untuk apalah artinya hidup jika kita tidak mencintai Allah? Apalah artinya hidup? Kata Maulana Jalaluddin Rumi, cinta yang sesungguhnya adalah cinta kepada Allah. Selain kepada Allah, cinta itu dusta. Selain kepada Allah, cinta itu hanyalah bualan belaka. Hanyalah retorika yang mengantarkan luka. Karena cinta yang sesungguhnya adalah kepada Allah. Cinta yang abadi, cinta yang hakiki. Cinta yang di dalamnya tidak ada khianat. Cinta yang di dalamnya tidak akan ada perpisahan. Kalau cinta kepada makhluk, seluruhnya hanyalah dusta. Maka kita belajar mencintai Allah. Salah satunya bagaimana kita bisa mencintai Allah? Dengan cara membenci musuhnya Allah. Apa musuhnya Allah? Yaitu dunia. Hadirin. Dunia musuhnya Allah. Sehingga di dalam kitab Minahus Saniyah, itu ada barometer cinta Allah tuh. Ukuran tolak ukur cinta Allah tuh. Jadi ketika semakin engkau mencintai dunia, maka Allah semakin membencimu. Semakin engkau membenci dunia, maka Allah semakin mencintaimu. Jadi kalau kita mencintai dunia 70%, maka kita cuma dapat cintanya Allah ini 30%. Kita membenci dunia 100%, maka kita mendapatkan cintanya Allah 100%. Karena dunia dan akhirat, kecintaan kepada dunia dan kecintaan kepada Allah adalah dua hal yang tidak akan pernah bisa disatukan selamanya. Imam Ghazali katakan, bagaikan seorang janda dengan anaknya yang perempuan, anak perempuan. Kalau kita sebagai seorang laki-laki menikahi janda ini, kita tidak akan pernah bisa menikahi anaknya. Kenapa ya? Karena anaknya menjadi anak kita. Kalau kita menikahi anaknya yang perawan ini, kita tidak akan pernah bisa menikahi ibunya. Kenapa? Ya karena ibunya ini menjadi ibu mertua kita. Kita harus pilih salah satu. Begitupun dengan dunia. Kita harus pilih, mau mencintai Allah atau mencintai dunia. Kita tinggal pilih. Maka sahabat bertanya, ya Rasulullah, bagaimana mungkin kita bisa membenci dunia, sedangkan kita saja hidup di dunia? Maka kata Rasulullah, membenci dunia bukan berarti engkau tidak memiliki dunia. Membenci dunia bukan berarti engkau tidak punya dunia. Benci itu tempatnya di hati. Cinta itu tempatnya di hati. Boleh punya dunia. Boleh punya HP iPhone. Boleh punya motor bagus. Boleh punya rumah mewah. Tapi jangan sampai itu semua masuk ke dalam hati kita. Makanya Sayyidina Abu Bakar katakan, ya Rabb, la taj'ali dunya fi qalbina, lakin ij'ali dunya fi aidina. Ya Allah, janganlah engkau jadikan dunia itu berada di dalam hatiku, tapi jadikanlah dunia itu berada di tanganku. Artinya apa? Punya dunia tapi tidak dicintai. Terus apa tandanya kita cinta dunia? Apa tandanya kita benci dunia? Maka kata Rasulullah, ketika engkau membelanjakannya, atau ketika engkau kehilangan, engkau merasa sakit hati, maka engkau mencintai dunia. Tapi ketika engkau kehilangan tidak sakit hati, berarti engkau tidak mencintai dunia. Tinggal kita tanya saja. Ketika kita kehilangan uang, kita merasa sakit hati atau tidak? Oh, sakit hati, ya berarti masih cinta dunia. Kita kehilangan apapun sudah tidak sakit hati, berarti sudah tidak cinta dunia. Yang selalu saya ulas, yang saya takjubkan guru saya, bayangkan. Ketika sedang ngajar, punya murid mantan preman, keluar dari penjara, jadi supir pribadi, berangkat ngajar dari masjid ke masjid. Suatu hari, pas mau pulang, mobil kok nggak datang lama. Ditunggu lama berjam-jam sampai datang murid yang lain. Ternyata murid ini bilang kepada gurunya, wahai guru, mobil ini telah dibawa kabur. Mobil ini telah dibawa pergi oleh si fulan. Maka Masya Allah, seseorang
yang di dalam hatinya sudah tidak ada kecintaan kepada dunia, hanya kecintaan kepada Allah, beliau menundukkan kepalanya sedikit, kemudian berkata, Alhamdulillah. Itu semua adalah titipan Allah. Ketika Allah sudah ingin mengambilnya, ya silahkan, karena itu punya Allah. Yang menjadi sakit itu apa? Ketika kita merasa memiliki, padahal semuanya itu adalah milik Allah. Nah, itu yang kedua, kecintaan kepada Allah. Yang ketiga, persiapan pulang. Setiap hari kita harus mempersiapkan untuk pulang. Untuk kematian kita. Untuk pergi menghadap Allah. Kita harus persiapkan hati kita, amalan kita. Karena al-mautu ya'ti baghtatan. Maut, mati itu datangnya kapan saja. Dengan seketika spontan. Ciri-ciri datang kematian itu ya kita tidak tahu kalau itu akan datang gitu. Kita tidak akan sadar. Tiba-tiba meninggal. Disitulah baru puncak penyesalan yang sesungguhnya. Kita tidak akan pernah bisa kembali lagi ke dunia untuk sholat, untuk zikir, untuk baca Al-Quran, untuk menyebut nama Allah, untuk tahajud, untuk mendekatkan diri kepada Allah. Disitulah baru puncak penyesalan. Makanya hadirin, sholat 2 rakaat di tengah malam kita sekarang ini, sholatnya kita, ngajinya kita ini adalah harapan, cita-cita dan mimpi-mimpi orang yang sudah berada di dalam kubur. Mereka yang sudah masuk ke dalam kubur, cita-citanya hanya seperti ini. Harapan mereka menangis meminta kepada Allah, ya Rabb, bangkitkan lagi saya ke dunia. Saya ingin walaupun duduk sesaat di majelis ilmu. Saya ingin sholat walaupun hanya 2 rakaat. Itulah harapan, keinginan, cita-cita orang yang sudah pergi meninggalkan kita. Orang yang berada dalam alam barzah, di alam kubur. Oleh karenanya, kita yang masih berada di dunia, kita pergunakan waktu ini sebaik mungkin. Waktu tidak akan datang kedua kali. Penyesalan datangnya di akhir. Maka hari demi hari kita persiapkan untuk menghadap Allah dalam keadaan hati yang suci. Itulah 3 ritme agar bagaimana kita bisa pulang kepada Allah dalam keadaan ridho dan hati yang suci. Di sini saya hanya inti dari seluruh pembicaraan saya ini hanya ngasih tahu, kita ini sakit, ayo berobat. Nah, itu intinya. Kita cari dokter yang bisa mengobati penyakit kita. Mudah-mudahan dengan pertemuannya kita kali ini, kita semua bisa sadar bahwasanya kita ini sakit. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala jaga kita, Allah Subhanahu wa taala pilih kita, Allah Subhanahu wa taala bersihkan hati kita, Allah Subhanahu wa taala panggil kita dalam keadaan hati kita sudah ridho, dalam hati kita sudah dipenuhi dengan kecintaan kepada Allah. Nah, itulah ya 3 poin tadi agar bagaimana kita bisa pulang kepada Allah dengan keadaan ridho dan hati yang suci. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Kekurangan, kelebihan, salah kata, patah-patah kata, dan semua yang kurang, saya memohon maaf kepada seluruh hadirin di sini semuanya. Kemudian karena waktu pun saya sudah lewat dari batas yang dikasih. Saya minta maaf juga ya. Karena jarang-jarang saya ngisi kajian. Baru kali ini lagi saya bisa ada waktu untuk mengisi kajian-kajian online lagi. Untuk itu mungkin ya waktu dan tempat saya serahkan kembali kepada moderator. Kalau ada sesi tanya jawab silahkan. Itu saja ya, saya minta maaf, mohon maaf kepada semuanya. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Baik, karena moderator mungkin berhalangan ya, saya backup dulu Gus Muzaki. Ini lagi ada kesalahan teknis ya. Ya, baik teman-teman, kita masuk ke sesi tanya jawab ya. Saya co-founder dari Marifatun Academy, mengambil alih sesi tanya jawab dan diskusi kita. Dan untuk itu sebelum itu, mungkin agar nanti tidak lupa tersampaikan Gus dan teman-teman semuanya, luar biasa. Saya tadi memang ya sengaja mengosongkan jadwal untuk mendengarkan dan nasihat-nasihat dari Gus Muzaki, dan ternyata inilah jawaban dari Allah kenapa ya saya harus mengosongkan waktu pada malam hari ini. Masya Allah, luar biasa. Terima kasih, syukran bijazili syukri, ashkuru lakum bijazili syukri ya Gus Muzaki bihadhihin nasaih an-nafi'ah lana walakum insyaallah. Jadi yang disampaikan Gus Muzaki ini sebetulnya cocok sekali dengan namanya. Nama beliau ini teman-teman, Muzaki. Artinya mungkin di balik nama itu tersirat makna seorang yang membawa pesan ya, di balik isi Quran
ya, terutama dengan turunan-turunan kitab-kitab tadi ya, seperti Ihya Ulumuddin, Mukasyafatul Qulub, ya kan, macam-macam. Sehingga tersampaikan kepada kita ya di malam hari ini. Sangat luar biasa kajiannya tentang perkara hati yang rentan, Gus, anak muda kita sekarang ini tuh sering terkena penyakit mental. Jadi mental health-nya itu perlu sering dicek gitu. Ada yang mungkin karena kecewa, ada yang mungkin karena dengan perkara cinta atau dengan perkara sesuatu yang tidak bisa dia gapai gitu. Nah, maka sangat perlu ya kan dari dimensi atau sisi spiritualnya seperti ini. Saya punya 2 poin Gus Muzaki mungkin untuk mengawali pertanyaan ya pada malam hari ini. Terima kasih sekali lagi sangat menyentuh kajian malam hari ini. Yang pertama, mungkin saya kurang fokus atau memang mohon maaf jika Gus jenengan lupa menyampaikan, ada 7 tadi itu ya, takabur, ada 7 macam. Nah, saya baru nulis 3, empatnya lagi apa? Mohon nanti tolong disebutkan lagi. Yang pertama tadi kan takabur karena harta, dengan harta. Kedua takabur dengan keturunan. Yang ketiga takabur dengan ilmunya. Nah itu, jadi mohon mohon jenengan untuk menyampaikan ulang sampai ke 7 poin itu tadi. Ya. Yang kedua, saya ingin bertanya Gus Muzaki. Kalau nggak salah dalam hikam juga itu kan ada sebuah hikmah dari Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari yang berbunyi seperti ini. Mohon koreksi jika salah. Man asbata li nafsihi tawaddu'an fahuwa mutakabbirun haqqan. Tadi kan kita kan berbicara soal takabur ya Gus ya. Kan? Nah sekarang saya betul-betul ingin mencari solusi nih. Ingin bertanya ke Gus Muzaki. Kalau tadi kita berbicara takabur, ya kan? Sekarang kita berbicara soal tawadu. Ya. Man asbata li nafsihi tawaddu'an. Barang siapa yang telah mengaku, ya, merasa pede bahwa dirinya telah tawadu. Dia mengaku nih, saya udah tawadu, saya pede. Ya. Fahuwa mutakabbirun haqqan. Ya, maka itulah dia sebetulnya orang yang takabur. Jadi berasa kayak begitu halus gitu. Nafsu syahwat setan itu masuk ke inti daripada jiwa kita yaitu hati. Nah, maka saya di sini ingin bertanya Gus Muzaki. Jujur saya belum tahu dan dengar kajian jenengan pada malam hari ini mengingatkan saya waktu saya mengaji dengan para kiai, dengan guru-guru saya. Nah, jadi mungkin bisa mohon diberikan nasihat kembali kepada kita. Jadi kayak takabur dan tawadu itu beda tipis. Nah, maka pertanyaan kedua ini adalah bagaimana cara kita mengontrol hati dan memposisikan hati itu senantiasa menjadi pemimpin utama dalam struktur jiwa kita. Nah, mohon penjelasannya Gus Muzaki. Demikian. Mungkin setelah ini teman-teman ya, saya persilakan Gus Muzaki dulu untuk memberikan nasihat perkara ini. Demikian. Silakan Gus. Masya Allah. Jadi sebenarnya hadirin semua yang dipertanyakan oleh Gus Muhammad Dharma ini tiada ubahnya seperti pertanyaan malaikat Jibril kepada Rasulullah. Jadi sebenarnya hanya ingin mengajarkan kepada yang lain. Beliau sebenarnya lebih paham daripada saya, cuman ingin mengajarkan, memancing agar saya lebih menjelaskan secara perspektif detail gitu kepada yang lain mungkin ya. Bismillah, di sini tadi poin yang pertama tentang aspek 7 takabur itu tadi ya. Saya baru ulas 3 tadi. Masih ada 4 lagi berarti. Kenapa saya ulas 3? Yang pertama ya saya juga lupa lagi ya. Kita ingat-ingat bersama karena saya ngaji Ihya bab takabur ada 7 itu 2014. Dan belum pernah mutola'ah lagi sampai sekarang. Berarti tadi yang pertama takabur itu adalah yang paling banyak takabur itu dengan ilmu. 1 dengan ilmu, kedua dengan harta, ketiga dengan turunan, keempat dengan pangkat dan jabatan, kelima dengan dengan kegantengan, kecantikan, kegantengan, dengan pes gitu. Kelima, kemudian keenam dengan, kalau tidak salah dengan keenam itu dengan, kalau tadi keturunan nasab ke atas, kita bangga-bangga dengan nasab. Yang keenam ini kita bangga dengan keluarga kita atau bangga dengan anak kita. Oh, anak ini, anak saya jadi ini, anak saya jadi ini, anak saya jadi ini. Kemudian yang ketujuh, afwan, benar-benar lupa kalau yang ketujuh. Nantilah saya mutola'ah lagi, insya Allah nanti saya ungkap lagi, ulas lagi.
Itulah fitnahnya ilmu itu lupa, insyaallah. Nah, itu untuk poin yang pertama mungkin ya. Udah ada tambahan, cuman ya satu lagi belum. Untuk poin yang kedua tadi, man asbata li nafsi mutawadian fa huwa mutakabbiran haqqan. Orang yang menyandarkan kepada dirinya sebuah ketawaduan, maka dialah orang yang mutakabir, orang yang sombong sebenarnya. Orang yang dia sudah mulai bisa mendiagnosa penyakit hatinya, kemudian dia memperbaiki, mengobati hatinya. Takabur sudah dia hilangkan. Takabur sudah dia hilangkan, akhirnya timbullah di dalam hati. Asalnya hatinya saya lebih baik daripada orang lain. Asalnya hatinya lebih baik daripada orang lain, lebih kaya, lebih pintar, lebih alim, lebih ganteng, lebih cantik, lain sebagainya. Asalnya dia latihan, dia riyadhah dengan cara mengkaji, dengan cara zikir dan lain sebagainya, sampailah dia sudah bisa menghilangkan ketakaburan itu. Sampai di titik fase di mana dia sudah tidak ada perasaan itu. Nah, otomatis karena hati adalah tempatnya rasa, ketika hilang satu rasa berganti dengan rasa lain, maka masuk di situ rasa bahwa dia sekarang rasa itu sekarang sudah tidak ada ya. Sekarang saya sudah tidak merasa lebih baik daripada orang lain. Saya berarti sekarang saya sudah tawadu. Nah, merasanya dia tawadu, dia mutakabir. Dia takabur. Kenapa? Karena dia merasa tawadu. Oh, kenapa takabur? Ya karena dia merasa gitu. Dia merasa. Sedangkan Sedangkan yang menggerakkan hati, yang membolakan hati dan lain sebagainya itu adalah Allah. Maka di situ dia mengikut andil atas peran Allah. Dia merasa kalau dia bisa menghilangkan takabur itu karena pribadi dia, sehingga dia merasa tawadu. Maka yang paling afdol, yang paling utama, jangan sampai merasa. Jangan merasa takabur, jangan merasa tawadu. Begitu pun dengan ilmu. Kita bukannya nggak boleh sombong itu boleh. Yang nggak boleh itu merasa punya ilmu. Kita mau gebiar-gebiar, oh saya ini ahli ini, saya ini ahli ini, saya boleh. Tapi yang nggak boleh itu adalah merasa saya yang punya ilmu, merasa saya yang tawadu. Nah, itu yang nggak boleh. Nah, jadi di situ kita harus sampai pada titik kesirnaan. Sirna itu adalah mengembalikan seluruhnya kepada Allah, sehingga kita tidak merasa apa-apa. Kita ini tiada ubahnya bagaikan sebuah wayang yang digalakkan oleh dalang. Tanpa kudrat dan iradat Allah kita tidak bisa apa-apa. Termasuk kita menghilangkan, mengobati penyakit hati pun ini atas kehendak dan izinnya Allah. Bukan atas usaha kita. Nah, maka disitulah ketika seseorang merasa tawadu, maka dialah orang yang takabur. Kenapa? Karena dia merasa tadi. Karena dia merasa. Nah, mungkin itu saja ya jawaban yang singkat daripada 2 poin yang dilontarkan. Mungkin silakan untuk pertanyaan yang lain kalau masih ada. Baik, terima kasih Gus Muzaki. Mungkin dari yang lain, silahkan. Bisa di open mic-nya atau bisa ditulis di kolom komentar ya, teman-teman ya. Ayo, monggo. Yang punya keluhan hatinya malam ini, monggo disampaikan. Insya Allah. Khusus konsultasi bab hati. Betul Gus. Gus, kayaknya Marifatun Academy ini perlu kita ada program ngaji hati berseris kayak ini. Karena dari namanya ma'rifatuna. Ma'rifat itu kan pengetahuan, pengenalan kita. Nah, kan emang orang-orangnya harus orang-orang yang ma'rifat dengan hatinya, kita harus mengenal hatinya. Kedua ya yang tadi yang disinggung oleh Gus Muhammad Dharma tadi, nama saya Muzaki ya. Muzaki itu kan isim fa'il daripada nakis wa wizaka ya zakka kita tazkiyatan yang memang artinya itu bahwa muzakin ya orang yang mensucikan diri gitu. Saya ingin bareng-bareng kita di sini kita belajar. Kita sama-sama untuk mensucikan diri, mensucikan hati, bukan sok suci, melihat orang lain jelek, melihat orang lain buruk, tidak. Tapi kita melihat kita yang buruk sehingga hati kita suci, kita semuanya kembali kepada Allah dalam keadaan suci. Amin ya rabbal alamin. Masya Allah. Ini saya merasa suasana ngaji ihya ini jujur Gus. Karena soal hati itu. Aduh, merinding. Ayo teman-teman, jarang-jarang loh materi yang mengkaji soal hati. Iya, apalagi kan kalau udah sebut Imam Al-Ghazali itu kebetulan kemarin Gus, tesis saya tentang Imam Ghazali Gus. Masya Allah. Iya, jadi makanya ketika dengar jenengan kan, saya merasa kayak
berguru lagi gitu. Ya. Alhamdulillah. Saya Ayo, Gus, jujur teman-teman. saya suka iri Ya. sama orang-orang yang bilang tesis tuh Gus. Aduh, saya Itu mah pengen mondok lagi, Gus. Seperti enggak, jenengan. itu penyakit hati saya iri, saya selalu iri dengan orang-orang yang punya ilmu banyak. Bukan iri agar dia hilang ilmu, saya sangat ingin gitu memiliki ilmu seperti dia. Apalagi sudah mendengar tesis, disertasi, Masya Allah. Karena saya sekolah cuma sampai SD, Gus. Masya Allah, ya Allah. Saya sekolah cuma sampai SD, makanya Tesis saya sangat... disertasi itu hanya formalitas saja, Gus. Yang paling ngeri adalah ketika karya sudah ada, tapi tidak terpatri dalam hati. Saya pernah mengalami bencana itu, Gus. Makanya. Iya. Ayo, teman-teman. Sepertinya tidak ada yang bertanya, Gus Muzaki. Ya, Mungkin kalau tidak ada yang bertanya, boleh lewat Japri atau ya mungkin kita sudahi dulu. Kalau tidak ada yang ya. lain. Ya, saya beri 10 detik ya. Saya hitung sampai 10, saya kasih satu penanya, ya kan. Kalau nggak ada yang bertanya, langsung ke ini nasihat-nasihat penutup lah dari Gus Muzaki sebelum kita tutup. Saya hitung sampai 10 ya. 1, 2, 3. Tanya Kak Dharma. Oke, silahkan Kak Sa'diah. Sa'diah ini tim kita Gus Muzaki di Marifatuna. Monggo. Oh iya, ahlan wa sahlan. Salam kenal. Baik, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tanya aja secara singkat, tolong jelaskan secara singkat Ustaz Zaki mengenai hati. Pertanyaannya gini, bagaimana Islam menjelaskan proses masuknya iman ke dalam hati? Udah itu aja. Baik, terima kasih. Masya Allah. Apa tadi pertanyaannya? Bagaimana proses bagaimana Islam ya menjelaskan tentang proses masuknya iman ke dalam hati, gitu Gus. Bagaimana Islam menjelaskan atau mengajarkan tentang proses masuknya Islam ke dalam hati. Satu, masalah iman ini adalah masalah takdir. Iman ini adalah pilihan Allah. Iman ini adalah hidayah. Innaka la tahdi man ahbabta walakinna Allah yahdi man yasha. Muhammad, engkau tidak mampu memberikan hidayah. Yang mampu memberikan hidayah itu adalah Allah. Allah yang memberikan hidayah kepada siapa saja. Maka orang-orang yang memang sudah ada kretek, sudah ada tersirat di dalam hatinya untuk memperbaiki diri, itulah yang disebut dengan kretek keimanan, maka itu dikehendaki oleh Allah. Itu adalah dipilih oleh Allah. Dan untuk sampai kepada situ, kita sebagai makhluk, kita punya usaha. Bagaimana Islam mengajarkan agar iman itu masuk, ya kita ada usaha. Karena kita punya ikhtiar af'aliyah. Kita sebagai makhluk, kita punya usaha untuk memilih. Kita lihat para sahabat. Bagaimana para sahabat 23 tahun mereka mengusahakan iman mereka. Sayyidina Bilal sampai dicambuk siang malam. Sayyidina Musa al-Arad sampai dibakar di atas api. Mengusahakan iman. Maka ada yang disebut dengan usaha atas iman. Nah, usaha atas iman itu salah satunya adalah dengan kajian-kajian tentang seputar keimanan, tentang seputar bab keyakinan, tentang seputar bab tauhid, tentang seputar bab hati seperti ini. Inilah proses masuknya iman ke dalam hati kita. Jadi Islam mengajarkan itu ya dengan cara seperti ini. Sebagaimana para sahabat dulu 23 tahun mereka belajar iman kepada Rasulullah. Dengan cara mereka di awal-awal mereka tidak mengkaji, tapi di awal-awal mereka bersabar atas segala ujian dan musibah yang menimpa mereka. Itu proses masuknya iman kepada para sahabat di awal. Sahabat-sahabat di era pertengahan masuk imannya itu dengan apa? Dengan mengaji bersama Rasulullah, kajian-kajian, pertemuan-pertemuan bersama Rasulullah. Itu mungkin untuk proses Islam mengajarkan proses masuknya iman ke dalam hati kita itu ya salah satunya dengan cara kita istiqomah, rajin dengan kajian-kajian ilmu seperti ini. Kita istiqomah dalam kebaikan. Nah, itu saja mungkin. Bagaimana dia? Sudah terjawab? Jika masih belum puas, boleh. Sudah. Boleh dijual, saya beli. Masya Allah. Terima kasih. Mungkin satu penanya saja ya. Mungkin teman-teman sudah mau istirahat dan
Jika masih ada yang punya, mungkin belum, mungkin lagi nyusun pertanyaan, terus belum selesai gitu nyusunnya, mungkin bisa di kesempatan selanjutnya kembali ke edisi ngaji hati bersama Gus Muzaki. Wah, boleh tuh kayak Gus. Boleh, boleh. Fadol. Boleh, Masya Allah. Itu, iya Gus, soalnya mungkin memang tidak full mengkaji Ihya ya, yang 4 jilid itu. Tapi setidaknya kita bisa mengais-ngais sedikit demi sedikit, ya, ringkasan-ringkasan, poin-poin inti dari yang jenengan dapatkan dari ngaji dengan guru-guru jenengan, baik dari kitab Ihya ataupun Mukasyafatul Qulub beserta kitab-kitab yang membahas soal jiwa, ya kan, ma'rifatun nafas, ya. Kamiftahi ma'rifatillah. Nah, itu kata Imam Ghazali kan Gus ya, itu. Iya, Jadi iya. mengkaji jiwa, Yang penting diri, inti-intinya ya. tersampaikan yang penting inti-intinya tersampaikan saja. Betul Gus, ya. Jadi ya, insya Allah teman-teman ya, setuju kan ya kita ngaji hati teman-teman ya? Ini sangat penting nih teman-teman. Ya, nanti kan insya Allah akan kita programkan ya. Saya baru terpikir ya. Gimana Sadia? Setuju sekali. Baik, kalau gitu, Masya Allah. Ya, tinggal kita nanti programkan. Itu dari akun Ma'rifatun Academy. Siapa ini yang megang ini? Izin bertanya. Silakan. Silakan open mic boleh. Akun Ma'rifatun Academy ini siapa? Siapa yang megang ini? Izin Pak bertanya. Ya, silakan Dian. Dian atau Sarifah ini? Sarifah. Oh, Sarifah ya. Sarifah silakan. Apa ya tadi pertanyaan ke sebentar. Bagaimana pengaruh keadaan ridho terhadap kedamaian hati seseorang dalam menghadapi ujian hidup? Gitu. Ya, pertanyaannya, insya Allah. Bagaimana pengaruh ridho terhadap ketenangan untuk untuk menjalani kehidupan gitu ya, kurang lebihnya. Jadi ridho berarti nanti kalau sudah berbicara ridho nanti kembalinya kepada ketentuan Allah, takdirnya Allah. Justru sebagaimana yang saya bahas dalam materi sebelumnya, mungkin bukan di grup ini ya, entah, saya lupa lagi grupnya. Itu judulnya itu saya bikin, masalah itu hanyalah ilusi. Masalah itu hanyalah ilusi. Masalah itu sebenarnya tidak pernah ada. Masalah itu hanyalah diadakan oleh kita, oleh akal pikiran kita. Pada hakikatnya masalah itu sebenarnya bagi orang-orang yang ahli, masalah itu tidak ada. Contoh ya seperti seseorang misalnya belum terbiasa mencari uang. Dia untuk mendapatkan sehari 10.000, 50.000 itu sangat kesusahan, sangat masalah bagi dia. Bagi yang belum terbiasa mencari uang. Tapi bagi orang yang sudah terbiasa mencari uang dengan berdagang, dengan jual beli, dengan lain sebagainya, pembisnis, maka 10.000, 50.000 ini sudah tidak jadi masalah. Begitupun dalam beridho. Seseorang dalam menjalani kehidupan ini, ketika dia sudah ahli dalam bab ridho, maka tidak ada masalah sedikit pun dalam kehidupannya. Salah satunya tadi kisah yang sedikit. Sebenarnya banyak ya kisah-kisah yang memang banyak kisah dan tidak bisa saya muatkan tadi karena keterbatasan waktu. Bagaimana keikhlasannya para kekasih Allah ketika mereka mendapatkan musibah, ketika mendapatkan ujian. Justru ketika mereka mendapatkan masalah, musibah, ujian itu mereka senang. Kalau sudah senang, ya tenang. Nah, kalau sudah senang, ya tenang. Makanya ketika seseorang sudah bisa ridho, maka sudah pasti tenang. Masalah tidak akan ada. Kenapa banyak masalah? Karena belum ridho. Itulah, ketika seseorang belum ridho, maka hadirlah 1000 masalah. Ketika seseorang sudah bisa ridho, maka tertutuplah seluruh pintu masalah itu. Oleh karenanya, kita kunci seluruh masalah-masalah itu dengan pintu keridhoan. Nah, itu saja. Dan itu ya perlu pembelajaran gitu untuk bisa ridho itu tidak hanya sekali 2 kali. 1, pembelajaran secara material seperti ini. 2,
praktikal di dalam kehidupan. Nah, mungkin itu saja jawaban singkatnya. Baik, mungkin itu saja ya, 3 penanya ya tadi. Mungkin bisa disimpan untuk di kesempatan selanjutnya, teman-teman. Insya Allah kita akan bertemu kembali di kajian-kajian selanjutnya di Ma'rifatun Academy, ya, dengan program ngaji hati bersama Gus Muzaki. Tepuk tangan. Alhamdulillah ya, teman-teman. Malam ini kita mendapat nasihat luar biasa dari beliau. Beliau menyampaikan nasihat, ya kan. Allah Subhanahu wa taala sangat sayang kepada kita, sangat mencintai kita. Sehingga Allah menggerakkan hati kita semua pada malam hari ini untuk masuk ya mendengarkan nasihat-nasihat dari beliau. Ya, ternyata apa? Hadiah yang begitu luar biasa, ya kan? Nasihat yang sangat menampar jiwa kita yang termasuk saya yang masih sangat kotor, ya kan? Untuk semangat terus dalam ya membersihkan hati dan jiwa. Mungkin Gus Muzaki langsung saja sedikit closing statement ya, atau nasihat-nasihat untayan hikmah dari jenengan sedikit, sambil setelah itu jenengan mimpin doa untuk menutup acara ini. Silahkan Gus Muzaki. Oke, untuk terakhir mungkin di acara ini, sebelum saya menyampaikan nasihat terakhir untuk pertemuan kali ini, saya ingin interupsi dulu sedikit tentang kemarin ya. Banyak beberapa komunitas kajian termasuk Ma'rifatun Academy mengundang saya dan saya tidak bisa menyanggupinya. Kemarin ya, saya sangat meminta maaf. Karena memang untuk kemarin saya ini sangat keterbatasan sekali waktu, Gus. Saya itu sendirian kemarin ngurus pondok, bahkan yang ngajar, bahkan yang ngurus masalah makan, masalah keuangan, masalah kantin, semuanya saya sendiri. Dari mulai jam 3 subuh bangunin santri, sampai jam 12 malam ngaji kitab, itu semua saya. Makanya saya kemarin sangat merasa sedih dan ya kalau ada orang grup-grup yang ngundang tuh saya nggak bisa menyanggupi, saya sangat sedih gitu kemarin. Karena memang sangat keterbatasan waktu. Bahkan puluhan chat teman-teman saya pun saya sangat tidak bisa membalasnya. Sangat ya terkadang ada yang menelpon, saya tidak bisa mengangkat karena memang ya keterbatasan waktu. Dan untuk sekarang alhamdulillah sekarang waktunya sudah mulai saya memiliki beberapa jeda waktu yang renggang sehingga saya bisa berkunjung lagi ke grup Ma'rifatun Academy. Nah, itu saja mungkin saya meminta maaf ya. Kemudian untuk nasihat terakhir mungkin karena tadi pun dari awal pembahasan sampai akhir isinya itu nasihat semua untuk kita semua, terlebih khususnya untuk saya yang saya sendiri yang paling mendengarkan nasihat saya. Maka untuk terakhir kalinya kita meminta dijaga oleh Allah. Karena siapapun orangnya kalau tidak dijaga, tidak dipilih oleh Allah, dia akan celaka. Maka di setiap doa-doa kita utamakan agar kita ini dijaga, dibimbing, dan dipilih oleh Allah. Mungkin itu saja nasihat terakhir saya untuk doa. Mungkin ya kita tutup dengan sedikit doa saja. Tidak akan panjang-panjang. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakiran hamdan na'iman hamdan yafi ni'amahu wa yughfir mazidah. Ya rabbana kal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li 'azimi sultanik. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima ughliqa wal khatim lima sabaqa. Nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa 'ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-'azim. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil. Allahumma ikhtarna Allahumma inna nas'aluka hubbuka wa hubba kulli man hubbika. اللهم نسألك حبك نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم احشرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في الجنة. اللهم احشرنا مع أوليائك في الجنة يا ربنا يا ذا الجلال والإكرام يا رحمن يا رحيم برحمتك أستغيث. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحانك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Masya Allah, terima kasih kepada Gus Muzaki ya atas penyampaian yang sangat luar biasa pada kesempatan kali ini. Tentu kami akan merindukan penyampaian dari jenengan, Gus. Ya, untuk itu teman-teman, terima kasih atas kehadirannya. Ya, terkhusus tim dari Ma'rifatun yang telah menyiapkan. Insya Allah ya kan. Orang-orang yang ada di majelis tadi, ya kita semua terkhusus pemateri kita senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, dalam penjagaan Allah Subhanahu wa taala, dan agar hati kita senantiasa istiqomah dalam belajar,
saya semakin mengenal Allah. Nah, kemudian semakin tumbuh tuh spirit dalam beribadah kepada Allah. Karena salah satu yang harus kita jaga, ya, yang harus nantiasa kita mohon kepada Allah, apa? Yaitu rasa manis dan nikmat serta indah dalam beribadah kepada Allah. Jika kita ingin berbicara atau mengatakan sesuatu kepada Allah, maka salatlah. Dan ketika kita ingin tahu Allah sedang mengatakan sesuatu kepada kita, maka bacalah Quran, bacalah diri kita, bacalah alam semesta, insya Allah. Ya, ridha Allah akan selalu kita tuju, ya. Dan mari bersama kita senantiasa untuk ridho dalam menerima segala ketetapan takdir yang telah Allah gariskan, yang telah Allah tujukan pada kita. Barakallahu fikum jami'an wa jazakumullah khairan bi ahsanil jaza. Insyaallah sampai bertemu di kesempatan selanjutnya. Ya, salam hormat dari kami. Jazakumullah khairan bi ahsanil jaza. Gus Muzaki telah menyampaikan ilmunya serta rekan-rekan. Ya, kurang lebih mohon maaf. Ya, kita dari tim Marifatun Academy pamit undur diri. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silahkan untuk kembali ke posisi masing-masing di rumah masing-masing atau di pondok masing-masing. Saya izin Gus Muzaki, ada keperluan lagi setelah ini. Izin duluan ya teman-teman.